Hai, aku Elaine, aku berumur 13 tahun. Pernahkah kamu takut akan hidupmu? Mungkin itu terdengar lucu. Tapi aku hanya gadis berumur 14 tahun. Apa yang aku tahu? Tapi aku tahu. Mari ku beritahu ceritaku. Tahun lalu keluargaku pindah ke tempat lain, dan aku pindah sekolah. Segera aku berteman dengan 3 anak perempuan, Evie, Dahlia, dan Valerie. Mereka sedikit aneh, tapi awalnya itu baik-baik saja. Aku pikir aku tidak akan mempunyai teman baik. Lebih dekat, lebih baik. Tapi bagaimana kalau aku salah? Suatu saat aku berkunjung ke rumah Evie. Dia pergi untuk mandi sebentar dan aku menonton TV di kamarnya. Tiba-tiba seseorang mengiriminya chat. Aku membacanya tidak sengaja. Kita mempunyai HP yang sama dan aku pikir itu milikku. Aku sadar saat aku membaca chatnya. Tapi itu sudah terlambat. Yang aku lihat adalah chat temanku dan itu menusukku. Chat terbarunya adalah, ya, dia tidak berguna. Evie, kenapa kita mentoleransinya? Sepanjang akhir minggu, aku tidak menjawab telepon mereka. Ketika kita berjumpa di luar sekolah pada hari Senin, semua terlihat bersahabat. Aku hanya berkata, tinggalkan aku sendiri dan pergi. Aku tidak menyadari akting mereka yang sangat hebat. Selama kelas, mereka mengirimiku pesan, bertanya apa yang terjadi. Aku hampir percaya bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan aku tidak sengaja melukai mereka. Dan itu sudah berlalu dan semua harus kembali normal. Akhirnya aku memutuskan untuk menanggapinya dan berkata aku sakit kepala. Aku menyarankan untuk bertemu di rumahku. Ketika dia ke tempatku, Dahlia mengecas HP-nya di dapur. Itu keberuntunganku. Aku menyalakan film dan dalam beberapa menit permisi ke kamar mandi. Tapi sebetulnya aku pergi untuk membaca chat. Pernahkah kamu membaca chat orang lain? Apakah kamu malu akan hal itu? Aku malu. Sampai aku membaca chat pertama. Selama ini mereka khawatir tanganku. Mereka sering mengirim pesan bagaimana mereka menyukaiku. Evie berkata supaya mereka menunggu sebentar sampai semuanya teratasi. Apa yang teratasi? Apa yang mereka rencanakan? Itu bukan hal teraneh. Dahlia berkata dia telah mencuri sesuatu. Tapi apa? Valerie menyayangkan bahwa mereka pergi tanpa membunuh seseorang. Apa? Apa mereka gila? Apakah mereka melakukan hal kriminal? Chat tadi mengejutkanku. Aku tidak hanya terluka. Aku takut. Aku mengantisipasi bahwa ada hal yang buruk dari mereka. Tapi aku tidak bisa berhenti bicara dengan mereka. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku yakin mereka merencanakan sesuatu terhadapku. Aku mengambil setiap kesempatan untuk membaca chat mereka. Lalu, ketika aku melihat HP Valerie yang sedang dicas, aku membaca chat yang tidak menyenangkan dari Dahlia. Katanya, apakah kamu akan membiarkan kita membunuh Elaine? Benar? Hatiku jatuh. Ini apa yang Evie tanyakan kepada mereka. Aku seharusnya bisa menyangka. Tapi setelah aku tahu dan dapat melindungi diriku, ketika mereka mengundangku menginap, aku membawa sesuatu. Ketika kita hanya sendiri, aku mengeluarkan pistol. Itu berhasil. Ketika mereka melihatnya, mereka berteriak. Aku mulai menangis, berkata aku tahu segalanya. Valerie yang paling berani menghampiriku. Dahlia dan Evie berusaha memisahkan kita. Aku berusaha lepas. Aku tahu apa yang mereka inginkan dariku. Tetapi tidak. Mereka hanya melihatku terkejut dan bingung. Evie bertanya, apa yang aku pikirkan? Pembunuhan? Perampokan? Apa? Lalu aku berkata aku membaca chat mereka. Mereka tiba-tiba tertawa. Valerie menjelaskan bahwa Evie adalah nama karakter di permainan game. Itu adalah vampir yang menyerang orang. Mereka telah memainkan itu cukup lama dan belum mengundangku. Tapi Evie menyukai namaku, jadi dia menggunakannya. Dahlia dan Valerie berencana untuk membunuhnya. Pembunuhan dan perampokan adalah apa yang karakter tersebut lakukan. Tidak ada yang terjadi di kehidupan nyata. Aku sangat malu. Aku terluka bahwa namaku digunakan sebagai vampir. Tapi kecurigaanku lebih melukaiku. Teman perempuanku masih terkejut
bertanya dari mana aku mendapat pistol. Aku berkata dari toko mainan terdekat, tentu saja itu bohongan. Setelah itu mereka tertawa kencang dan Evie terus berkata, 20 poin karena sangat meyakinkan, luar biasa. Aku yakin mereka tidak akan berbicara lagi denganku setelah itu. Tapi mereka berjanji untuk memaafkanku membaca chat mereka dan tentang kecurigaanku. Jika aku mau bergabung dengan mereka di game. Itu hal terakhir yang dapat aku lakukan. Tentu aku setuju. Sekarang aku adalah monster dengan pedang dan gitar ajaib. Dan juga seorang perempuan yang menyadari bahwa komunikasi sangatlah penting. Bahkan jika kamu mencurigai temanmu. Like cerita ini jika kamu mau YouTube untuk menunjukkan lebih dan subscribe ke channel ini. Dan hey, ceritakan juga pengalamanmu karena bisa menjadi video animasi kita. Hai, aku Bridget. Pernahkah kamu membuat taruhan? Pernahkah seseorang bertaruh supaya kamu melakukan sesuatu yang membuat lututmu lemas? Semua berawal dari permainan ambil satu token. Temanku Grace mengajarkanku peraturannya. Berkata itu berguna untuk menjaga ingatan. Peraturannya mudah. Apapun yang kamu ambil dari peserta game, kamu harus berkata, aku mengambilnya. Dan ingat, jika kamu mengambil sesuatu tanpa menyebut hal itu, kamu kalah. Dan kamu harus melakukan permintaan temanmu. Semua ingin bermain hanya untuk senang-senang. Jika aku tahu bagaimana ini akan berujung. Kamu mungkin sudah mengira siapa yang kalah. Itu tentu saja aku. Teman-temanku memutuskan untuk memberiku perintah, untuk mencium Robert, pria di seri sekolah, di depan semuanya. Aku kelabakan, aku sudah menyukai Robert sejak lama, tapi bagaimana kamu mencium pria yang kamu suka pertama kalinya di depan semua orang? Tentu aku bisa menolak, tapi aku penasaran apa aku bisa menanganinya. Jadi aku setuju. Aku hanya harus mengeluarkannya dari sistemku. Aku berpikir ketika aku turun ke lobi sekolah setelah sekolah, tempat baik untuk ditelan lantai karena malu. Aku menarik napas dalam-dalam, memanggilnya, dan ketika dia berbalik, menciumnya cepat di pipi. Aku lari dengan tawa dan tangisan terkejut. Untung ini telah berakhir. Keesokan harinya, Robert tidak marah kepadaku atau apapun. Jadi aku memutuskan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia pria yang baik, dia akan mengerti. Dan dia mengerti. Robert tertawa dan bercanda mengenainya. Dan ketika aku berkata, jangan tersinggung, dia berkata, dia tidak mungkin tersinggung. Aku mempercayai Robert karena tidak ada alasan untuk tersinggung. Aku bersyukur itu berakhir dengan baik. Tapi lalu Robert mulai memperhatikanku. Pertama kali itu terjadi saat aku mengambil jaketku, dan dia tepat berada di sebelahku. Dia meminta maaf karena telah menginjak jariku, dan kita berbicara sebentar. Lalu kita ada di antrian yang sama untuk membayar makan siang di kafetaria, dan kita bercanda tentang makanan sekolah. Dan lalu ada kejadian lucu dengan pintu di sekolah. Aku hampir berada di sebelahnya saat pintu tiba-tiba tertutup tepat di depan hidungku. Lalu dengan cepat Robert membuka untukku, membiarkanku masuk. Aku hanya bisa tersenyum. Semua ini membuatku berpikir, dia mungkin menyukaiku. Siapa yang menyangka perasaanku bisa ditanggapi? Suatu saat setelah kelas, aku bergegas pulang. Berlari menuruni tangga, aku melihat Robert di bawah. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku tersandung dan aku terjatuh. Robert bergegas menolongku, bertanya apa aku baik-baik saja. Awalnya aku merasa malu dan berlari ke kelas dengan diam. Robert sangat membantu dan pengertian, dan aku hanya merasa aneh. Setelah sekolah selesai, aku ingin berterima kasih untuk perhatian dan bantuannya. Jadi aku bersembunyi untuk bertemunya di suatu tempat, di mana tidak akan ada yang melihat. Robert tiba dengan temannya, dan aku dengar dia berkata, aku menyandungnya dan idiot itu tidak melihatnya. Tidak menyadari apapun yang kuperbuat. Mereka mulai tertawa, dan aku lupa cara bernapas setelah mendengarnya. Semua situasi yang terlihat manis, dan dia menahan pintu, menginjak tidak sengaja jariku. Dia memang menyandungku. Tidak ada siapa-siapa lagi. Aku lari menangis. Keesokan harinya, aku hanya ingin membalasnya. Aku merasa bodoh dan terluka. Aku menghampirinya dan ingin meledeknya. Ketika dia terlihat pucat, meminta maaf, melihat sekitar, aku merasa bodoh. Awalnya aku lega, tapi aku merasa curiga. Kenapa dia meminta maaf? Kemarin dia tidak keberatan melukai kakiku, dan dia hanya mengaku seperti itu saja. Dan kenapa dia melihat sekitar seolah takut? Aku memutuskan untuk meluruskannya. Aku pergi ke Lucy, gadis yang kukenal dari kelas senior. Dia melihat kejadian aku tersandung dan berkata setelah itu Thomas Parker, teman Robert, menghampirinya dan mereka mengobrol di toilet pria. Aku sangat terkejut. Aku ingin berterima kasih kepada Thomas, tapi aku terlalu malu untuk menghampirinya, walaupun Lucy memperkenalkannya padaku di lorong.
Aku perlu situasi baik, dan aku segera mendapatkannya. Suatu saat aku ke kantin untuk makan siang, memilih makanan, dan ketika waktunya membayar, ternyata aku lupa membawa dompet. Aku sangat malu. Tiba-tiba Thomas ada di belakangku dengan uang. Aku mendapatkan situasi itu. Aku harus membayar kembali uangnya. Keesokan harinya aku mendatanginya dan berusaha mengembalikan uangnya dengan berterima kasih. Tapi dia tidak mengambilnya, hanya tersenyum manis dan pergi. Aku sedih kita tidak berbicara. Mungkin dia tidak menyukaiku untuk bisa mengobrol. Tapi kenapa dia membela aku? Dan seperti itu saja Thomas menghantui pikiranku. Aku melihatnya dimanapun, menunggu waktu kita berpapasan, tapi tidak pernah terjadi. Aku bahkan berpikir dia tidak menyukaiku dan berusaha menghindariku. Sementara aku mulai menyukainya, nampaknya perasaanku tidak ditanggapi. Akhirnya datang hari di mana aku memutuskan untuk bermimpi tentang Thomas. Aku berjalan pulang dari sekolah dan melihatnya berjalan ke arahku. Melihatku langsung di mata. Aku sangat khawatir tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik daripada bersembunyi di lorong. Aku tidak siap bicara. Oh, apa yang harus kulakukan? Aku duduk di bangku terdekat dan menaruh tanganku di wajah. Tiba-tiba seseorang di sana, duduk di sebelahku dan berkata, "Hai Bridget, itu Thomas." Dia tergagap dan karenanya membuatnya sulit berbicara. Aku berkata itu baik-baik saja dan aku senang melihatnya. Aku akhirnya bisa berterima kasih pada pahlawanku. Kita duduk di sana selama 1 jam dan dia bertanya, apa aku mau pergi dengannya ke taman besok? Tentu saja aku berkata iya. Sementara Thomas berjalan pulang denganku, aku ingat bahwa sepupu ibu adalah dokter yang bekerja dengan orang yang kesulitan bicara dan mungkin bisa membantu. Aku merasa tidak nyaman menawarkan ini ke Thomas, tapi aku senang dia menerimanya. Dia berkata dia senang mendapat bantuan, dia mencarinya sejak lama tapi malu. Satu-satunya spesialis yang dia tahu adalah ayah dari teman sekelasnya, dan pria itu selalu mengejeknya. Aku senang Thomas bisa mengatasi ketakutannya akan kegagapannya, tapi sejujurnya aku melihatnya tetap lucu dan luar biasa. Karena dia baik dan perhatian. Aku rasa itu impresi pertama tentang seseorang bisa salah, dan kadang kamu harus mengenal orang itu lebih baik untuk melihat sisi sebenarnya. Pernahkah sesuatu serupa terjadi padamu? Pernahkah kamu ada di situasi buruk yang berubah baik pada akhirnya? Tulis komentarmu di bawah. Kirim kami cerita hidupmu, emailnya ada di profile, dan kita mungkin membuat video untuk ceritamu. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Like, share, sangat kita hargai. Selamat menjalani hari kalian. Hai, aku Emma. Umurku 16 tahun. Apakah kamu punya keluarga atau teman yang suka bohong? Bisakah kamu maafkan kebohongannya? Pernah sekali aku kesulitan karena kebohongan orang lain. Oke, akan kuceritakan dari awal. Aku belajar astronomi dan aku sangat suka memandangi langit malam dari jendela kamarku. Aku juga mengawasi adikku Bob. Dia selalu di kamar membaca buku soal ilmu tumbuhan. Dia hanya tertarik dengan pohon dan semak. Aku punya teman baik namanya Daisy. Kita sekelas. Dia sering membicarakan soal dirinya, keluarganya, dan orang lain. Akan menyenangkan untuk mendengarnya, tapi ada 2 masalah. Pertama, dia selalu berbohong. 2, saudaraku jatuh cinta padanya. Dia pikir Daisy itu manis dan tidak bisa bohong. Karena dia memiliki nama dari bunga Daisy yang indah. Lalu kenapa aku berteman dengannya jika dia sangat tidak baik? Kakakku terus menanyaiku. Lalu aku berpikir, iya juga ya. Kita memiliki tugas astronomi, dan Daisy tertarik untuk berkelompok denganku. Awalnya dia ikut membantu. Dia datang ke rumahku, kita menonton video sains dan belajar peta bintang. Bob coba merayu Daisy ketika dia ke rumah. Dan dia selalu bilang dia punya pacar. Tapi aku tahu persis, dia tidak punya. Dia suka teman seangkatan kita, tapi bertepuk sebelah tangan. Karena aku tidak mau kakakku bersama Daisy, jadi aku iyakan saja. Di sekolah, Daisy selalu cerita soal ayahnya, yang sudah setengah tahun tidak bertemu. Dia bilang ayahnya kerja di pengeboran minyak di laut lepas daerah Mexican Gulf sana. Digaji sangat banyak dan mengirimkannya ke ibu. Dan mereka menabung untuk membeli rumah dengan kolam renang. Tapi aku tahu mereka tinggal di karavan. Dan ibunya bekerja serabutan. Supaya Daisy bisa kuliah. Ayahnya meninggalkan mereka karena selingkuh. Dia sama sekali tidak memberi mereka uang. Aku kasihan pada Daisy.
Jadi, aku diam saja. Katanya dia mencoba untuk makan makanan sehat dan tidak ada yang sehat di kantin sekolah. Jadi, dia hanya minum air saja. Tapi aku tahu, kita makan burger besar di lain hari. Daisy sebenarnya tidak punya uang untuk makan siang. Jadi, sekali lagi aku diam saja. Karena aku tidak mau orang lain tahu kalau aku makan burger sebelum tidur. Jadi, kita teman. Daisy akan selalu melebih-lebihkan ceritanya dan aku iakan segalanya baik-baik saja. Sampai sesuatu terjadi. Jadi, di malam sebelum kita mengerjakan tugas, Daisy harusnya ke rumahku, tapi dia menelpon dan mengatakan tidak bisa datang. Pacarnya memintanya kencan dan dia tidak bisa menolak. Aku kesal dan mengiyakan. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tapi ini akan menjadi terakhir kalinya aku kerja kelompok dengannya. Jika ibunya menelpon, dia memintaku mengatakan bahwa dia menginap untuk menyelesaikan tugas. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan selain mengiyakan dan mulai mengerjakan tugas. Kencanku dengan tugas astronomi terganggu oleh telepon dari Ibu Daisy yang sangat mencemaskannya. Aku mengatakan kami baik-baik saja dan akan mengerjakannya hingga larut malam. Jadi Daisy akan menginap. Dia langsung tenang dan mengatakan kita anak yang baik. Aku mencoba menelpon Daisy, tapi dia tidak mengangkatnya. Aku penasaran, dia di mana? Jadi aku tanya pada Bob, apakah dia akan pergi kencan? Dia bilang dia pergi dengan Daisy beberapa hari yang lalu dan itu sangat romantis. Dia memintanya untuk membeli soda dan keripik di toko terdekat. Setelahnya mereka akan pergi jalan-jalan ke taman. Tapi dia bilang dia sakit dan pulang dengan membawa semua makanannya. Oke, itu sedikit mirip seperti cerita detektif. Aku tahu toko mana yang dia ceritakan dan aku langsung ke sana dan berharap memergoki Daisy yang sedang berbohong. Sesampainya di sini aku tidak menemukannya dan handphoneku mulai berbunyi. Ternyata Daisy. Dia bertanya kenapa aku menelponnya. Lalu aku ceritakan semuanya, bahwa ibunya sangat mengkhawatirkannya dan kita perlu bicara serius. Daisy bilang dia sedang dalam toko dan memintaku menunggunya di kasir. Aku masuk ke dalam dan wanita di kasir bertanya apakah aku Emma? Aku jawab iya. Dia bilang aku harus membayar tagihan adikku yang baru saja keluar dengan belanjaannya. Aku bilang aku tidak mau membayarnya. Dia memanggil satpam. Aku katakan aku bukan kakaknya Daisy. Hanya teman dari sekolah dan Daisy adalah pembohong ulung. Dan ini sebuah kesalahan. Seharusnya aku bertemu dia di sini. Wanita itu mengatakan polisi yang akan memutuskan siapa yang berbohong dan siapa yang akan membayar untuk segalanya. Tiba-tiba Daisy berlari ke dalam toko dengan belanjaan di tangan dan tangis di matanya. Dia mulai minta maaf dan memohon untuk melepaskan kami. Dia kembalikan semuanya dari tas belanja dan membiarkan kami pergi dengan kesal. Ketika kita akhirnya keluar, dia bicara apa yang sesungguhnya terjadi dan ada apa dengan teman lelakinya. Dia bercerita sudah mulai ngobrol dengan Fred, lelaki yang sangat dia sukai. Lelaki itu mengatakan ibunya memiliki deretan toko kecantikan. Dan ayahnya seorang pelatih sepak bola di tempatnya bermain. Lalu Fred mengeluh betapa ayahnya sangat disiplin dan melarang segalanya termasuk makanan cepat saji, permen dan soda yang dia suka. Lalu Daisy seperti yang selalu dia lakukan, mengatakan pada Fred ayahnya kerja di pengeboran minyak dan ibunya memiliki beberapa swalayan. Jadi dia bisa mendapatkan makanan apapun gratis kapanpun dia mau. Fred sangat tertarik. Jadi Daisy menawarkan untuk membawakan makanan untuknya. Selain itu dia bilang kalau tidak perlu membayar. Mereka mulai ketemu di taman dekat swalayan yang katanya miliknya. Dia akan membelikan makanan cepat saji dan mengatakan itu gratis. Tapi dia kehabisan tabungannya dengan cepat. Kemudian dia meminta kakakku Bob untuk membawakan beberapa barang yang akan diberikan kepada Fred.
Pada hari itu Fred meminta banyak sekali makanan dan dia kira aku bisa membayarnya untuk kali ini. Jadi dia menelponku dan memintaku ke swalayan. Tapi ketika dia membawakan satu tas besar penuh makanan kepada Fred, ternyata dia lupa membawa satu barang yang dia inginkan. Dia sangat marah dan mulai mengata-ngatainya dengan kasar. Inilah saat Daisy sadar dia telah dimanfaatkan selama ini. Dan karena dia menginginkan Fred untuk menyukainya, dia mempertaruhkan persahabatan kita. Dia panik lalu merebut kantong belanjaannya dan berlari ke swalayan. Fred terheran-heran dan mencoba meneriakkan sesuatu. Dengan suara yang bergetar, Daisy mulai untuk meminta maaf. Dia mengatakan dia sangat menginginkan Fred untuk menyukainya. Lalu dia berbohong dan semuanya sudah terlanjur. Dia mengaku kalau selalu mencoba terlihat baik dari yang sebenarnya karena dia takut orang-orang tidak akan menerimanya. Jadi dia berbohong ke semua orang termasuk aku. Sangat sering. Sekarang dia sangat bingung dan hilang arah. Dia mulai menangis. Aku tiba-tiba teringat kenapa aku berteman dengannya selama ini. Di tahun pertama, pada hari pertama masuk sekolah, tidak ada yang mau berteman denganku. Daisy adalah satu-satunya orang yang menyapaku duluan, memperkenalkan namanya, dan bertanya tentangku. Lalu kita mengambil foto untuk buku tahunan. Lalu aku terpleset dan jatuh. Aku sangat kotor dan kakiku berdarah dan semua orang tertawa karena aku terlihat seperti babi di buku tahunan. Lalu Daisy berkata aku bisa berdiri di belakangnya supaya tidak terlalu kelihatan di foto. Mungkin aku bisa mengingat berapa banyak kenangan ketika Daisy membelaku dan dia adalah satu-satunya. Ini tersimpan di suatu tempat dari ingatanku, dan ini yang membuat persahabatan kita kuat. Aku memeluk Daisy erat dan membisikkan dia akan selalu menjadi teman baikku, dan aku tidak akan membocorkannya ke orang tuanya, dan tidak akan melakukan hal bodoh lainnya. Karena yang terpenting, dia memiliki hati yang hangat dan baik. Dan aku menyukainya. Di malam itu kita mengerjakan tugas sekolah hingga malam. Di hari berikutnya kita mendapatkan nilai A. Daisy sangat bahagia. Dia setuju untuk pergi dengan Bob dan tidak masalah untukku karena ini Daisy yang sama. Yang pernah bertanya siapa namaku di hari pertama sekolah dan aku ingin menjadi temannya. Kita semua sangat berbeda. Beberapa orang tinggi, beberapa orang pendek. Kita berasal dari keluarga yang berbeda dan berbeda latar belakang. Tapi yang terpenting adalah mengingat kalau ada orang yang mencintai dan menerima kita apa adanya. Pernahkah kamu ada di posisi ini? Di mana kamu harus berbohong pada orang lain? Apa yang kamu rasakan? Cerita di komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng supaya tidak terlewat video selanjutnya. Jangan lupa like dan aku akan sangat senang jika kamu bagikan video ini pada temanmu. Semoga harimu menyenangkan. Hai, namaku Gina dan berumur 17 tahun. Apa kamu percaya dengan karma? Apa perasaanmu kalau karma membuatmu buang air besar di kolam renang? Tonton videonya sampai akhir untuk mengetahui bagaimana menyebalkannya karma. Aku tinggal di kota kecil di mana semua orang saling kenal. Aku memiliki grup pertemanan sejak SD. Dan ada pria di grup ini, Dani, yang aku suka. Tapi aku masih tidak berani mengatakan apa yang aku rasakan. Aku mencoba untuk memberinya petunjuk berulang kali, tapi dia tidak menangkapnya. Aku membuat keputusan yang jelas bahwa aku akan memberitahu Dani saat liburan musim panas depan dan apa yang akan datang. Lalu, sesuatu tak terduga terjadi. Aku mendengar rumor bahwa Dani mulai pergi dengan gadis lain. Bagaimana aku bisa kehilangan momenku? Dia digoda oleh orang lain. Aku memutuskan untuk mengikuti Dani ketika dia mulai menelpon. Aku mengikutinya ke taman dan melihatnya berpacaran dengan seorang gadis. Pengambil pacar orang, pikirku. Aku tidak akan membiarkanmu merebutnya. Pernahkah kamu sangat putus asa sehingga kamu melakukan hal aneh atas nama cinta sepertiku? Jika kamu bisa mengalahkan apa yang kulakukan berikutnya, tulis di komentar tentang apa yang kamu lakukan. Aku mengikuti mereka ke taman bermain. Ini kesempatanku untuk mempermalukannya di depan Dani.
Ada banyak orang, aku memasang penutup kepala dan menghampiri mereka. Lalu aku menarik rok gadis itu ke bawah, memperlihatkan celana dalamnya, dan langsung membaur dengan keramaian. Aku mendengar anak kecil menangis di belakangku. "Ibu lihat, gadis dengan celana dalam." Keramaian mulai tertawa dan bersorak. Ketika aku pergi, aku melihat pasanganku pergi dari sana. Bayangkan kejutanku keesokan harinya ketika Dani pergi menemui pacarnya lagi. Aku mengembangkan rencana yang elegan. Tuhan, aku sangat cinta dengan diriku setelah ini. Aku memutuskan untuk pergi lebih dekat. Setelah beberapa kali mengunjungi website kencan, aku menemukan pria yang menyukaiku. Aku berkencan dengannya di taman permainan air. Lalu aku menelpon Dani dan berkata bahwa aku bertemu dengan pria yang menarik dan dia mengajakku kencan. Tapi aku takut untuk pergi sendiri. Aku meminta Dani untuk pergi dalam double date dan bertanya apa dia memiliki seseorang. Dia berkata ada satu gadis dan dia akan mendukungku. Bagus! Keesokan harinya kita berdiri di pintu taman permainan air. Dani memperkenalkanku ke pacarnya, Tina. Setelah itu kita pergi menukar baju. Ketika Tina melepas bajunya, aku menyadari bahwa aku kalah darinya dalam ukuran dada. Seketika setelah dia pergi mandi, aku mengambil gunting yang sudah kusiapkan. Aku punya banyak trik waktu itu. Persiapannya sangatlah matang. Setelah keluar dari pancuran, Tina mulai memakai baju renang. Tapi sayangnya itu robek. Sayang sekali. Tina mendesak dan tidak ada yang tersisa untuknya selain pergi. Tapi dia mengenakan t-shirtnya dan berkata, "Sepertinya dia tidak akan berenang hari ini, tapi itu tidak seharusnya mengganggu kesenangan kami." OMG, dia kacang yang sulit untuk dipecahkan. Kita keluar dari ruang loker. Para pria menunggu kami. Mereka sangat kecewa karena Tina tidak akan berenang bersama kita. Tapi sekarang aku terlihat lebih cantik dalam baju renangku. 1 poin untukku. Kita pergi ke seluncuran air. Aku pikir bisa berduaan dengan Dani, tapi setelah Dani keluar dari situ, dia langsung menghampiri Tina. Aku harus melakukan sesuatu. Aku melihat beberapa anak laki-laki sekitar 10 tahun bermain dengan pistol air. Aku menghampiri mereka dan berjanji untuk membayar mereka jika mereka menyemprot t-shirt Tina. Mereka suka ide itu dan memulai pemburuan. Menunggu waktunya tiba, mereka berlari ke Tina dan mulai menembakkan air ke t-shirt putihnya. Aku pikir itu akan membuatnya tembus pandang. Tapi Tina mulai tertawa. Dia mengambil air dari kolam renang dan mulai merespon anak-anak dengan cara yang sama. Lalu aku melihat bra di bawah t-shirtnya. Setelah itu, Tina berkata dia ingin pergi ke kamar mandi untuk mengeringkan t-shirtnya dan akan kembali. Kita pergi ke food court. Aku bersukarela untuk membawa minuman. Aku mengambil minuman dan punya kesempatan terakhir untuk mengacaukan kencan pasangan ini. Aku mengambil senjata rahasiaku, laksatif. Aku bergeser sedikit ke samping dan menuangkan bubuk ke gelas Tina. Dan ingin kembali ke meja kami. Ketika tiba-tiba tangan Michael berlabuh di pundakku. Dia bertanya apa yang kulakukan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata dia tahu. Aku menyukai Dani dan hanya memperdayakannya. Dan sekarang aku menambahkan sesuatu ke koktail. Aku berkata bahwa itu benar, dan dia bisa pergi kapanpun yang dia mau. Michael berkata bahwa dia akan pergi dan meninggalkanku sendiri. Tapi jika aku minum koktail yang sudah kubumbui, jika tidak, dia akan memberitahu Dani segalanya. Tampaknya aku diskakmat. Aku tidak bisa membiarkan dia memberitahu Dani segalanya. Kita kembali ke meja kami ketika Tina tiba. Aku mengatur minuman untuk semuanya, menyimpan gelas dengan laksatif untukku. Michael melihatku dan berkata aku harus menghabiskannya. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk menipu Michael, dan aku terlalu malu untuk membayangkan Dani mengetahui apa yang kulakukan untuk memenangkannya. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Aku mengosongkan gelas dengan cepat, dan tidak merasakan apapun. Mungkin obatnya tidak bekerja? Aku rasa begitu. Jadi aku butuh rencana lain. Dani berkata kita harus bersenang-senang di kolam. Karena Tina menemukan toko di sini dengan baju renang. Kita pergi ke kolam renang. Di sana kita mulai bermain bola. Dan aku merasakan dorongan. Sial. Aku sangat kesakitan. Aku menyadari aku tidak bisa bergerak. Satu gerakan dan aku akan buang air besar di kolam. Setiap detik yang berlalu, tekanan di perutku meningkat.
Aku merapatkan gigiku dan mengencangkan seluruh tubuhku. Sepertinya air di sekitarku mulai mendidih. Lancar dan perlahan. Langkah demi langkah aku harus kabur. Keluar dari kolam. Tapi tiba-tiba bola mengarah kepadaku. Michael mencoba menapisnya dan dia memukulku di perut dengan sikutnya. Aku tidak bisa menahannya. Awan coklat mengambang di sekelilingku. Aku tidak bisa bergerak. Aku ketakutan. Salah satu anak berteriak dari sudut kolam. Lihat, lihat. Gadis itu buang air besar. Semua orang melihatku. Itu seperti seluruh dunia berhenti dan menatapku. Aku tidak bisa merasakan kakiku yang mulai menyeretku ke bawah seperti batu. Aku tidak melawan. Mungkin aku sebaiknya tinggal di sini dan tenggelam. Mungkin aku akan mengambang terbalik. Seseorang, tolong aku. Aku tidak ingin berakhir di sini. Selamatkan aku. Lalu seseorang memutuskan untuk menyelamatkanku. Menarik rambutku. Dani. Dia tidak akan meninggalkanku di sini. Itu dia. Tapi ketika aku membuka mata, aku melihat Tina. Kita keluar kolam dengan bingung dan dia menarikku dengannya ke ruang loker. Di sana dia membantuku mandi dan bertukar baju. Dia berkata bahwa Michael tidak akan senang dengan kencan pertama ini. Dan kakaknya tampak terkejut juga. Stop! Kakaknya? Tina berkata Dani adalah sepupunya yang dia kunjungi selama liburan. Jadi dia adalah adiknya. Ya Tuhan, aku mulai menangis. Tina menenangkanku dan bertanya apa aku memiliki sesuatu untuk menutupi wajahku. Aku menarik penutup kepalaku. Dari penampilan di mata Tina, aku tahu dia menyadarinya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Ketika kita keluar dari taman air, kita bertemu Dani, dan dia tidak bisa melihat wajahku. Aku mulai menangis lagi. Tina bertanya, di mana Michael? Dani berkata dia telah pergi. Lalu Tina mengeluarkan suara kepada Dani. Dia berkata bagaimana dia mengabaikanku dan menyeretku ketika aku sakit. Jika Tina bersama kita terus, dia akan menyadari kalau aku merasa tidak enak badan. Dani terkejut dengan pernyataan ini. Dia melihatku di mata untuk pertama kalinya dan bertanya, apa kamu merasa buruk kali ini? Aku mengangguk dengan air mata di mataku. Dani memelukku dan meminta maaf. Tampaknya dia sangat percaya kalau dia bersalah atas apa yang terjadi. Dengan saran adiknya, Dani mengundangku ke bioskop setelah aku merasa lebih baik. Untuk meminta maaf atas kesalahanku. Tina menambahkan bahwa kakaknya harus bertingkah seperti kesatria. Lalu ada kencan itu. Dani ragu dan berkata, iya kencan, kamu mau pergi? Itu bagaimana teman-teman aku mencapai goalku. Walaupun pada satu saat semuanya berubah buruk. Aku dan Dani sudah berkencan untuk beberapa bulan. Aku mungkin tidak akan merayakan anniversary kita tahun depan. Kenangannya, katakan saja, sedikit blur. Like jika kamu mengerti bahwa karma benar adanya. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video baru dari kami dan jangan biarkan kecelakaan yang sama terjadi denganmu. Hai, aku Niki dan berusia 17 tahun. Kamu suka menyisir rambutmu? Dikepang atau diikat poni? Mungkin merubah potongan atau warna? Beruntungnya, karena aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak punya rambut sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, aku tidak memiliki kanker, dan aku tidak dicukur oleh alien, dan aku bukan tentara. Aku mengalami kecelakaan di sekolah. Mari mulai dari awal. Aku tidak pernah begitu populer. Selalu ada anak yang tidak terlihat di sekolah yang tidak akan diundang oleh siapapun ke pesta. Nah, itulah aku, anak yang beruntung itu. Ada untung dan ruginya menjadi tidak terlihat. Aku bisa berkata halo ke seseorang, dan mereka hanya akan melihatku. Aku selalu dicuekin, selalu dikelilingi oleh buku, bukan dengan orang sesungguhnya. Aku mulai menyukainya sampai suatu hari itu merubah seluruh hidupku. Di akhir semester pertama, aku mendaftar untuk kelas ahli dalam kimia. Aku sangat tertarik dengan itu. Aku dulu ingin menjadi dokter. Kenapa dulu? Aku masih ingin dan akan menjadi dokter. Jadi, kita memiliki praktek selama 45 menit bersama reagen, tabung, dan distiller besar, dan teman yang berisik.
Pak Anderson, guru kami, mulai gerah dengan bercandaan murid-murid dan berusaha untuk mendisiplinkan mereka sampai akhir kelas. Dia menyerah dan duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba Pak Anderson mendapat panggilan dari kepala sekolah. Bagaimana keadaan kelasmu saat seorang guru pergi? Kelasku sangat rusuh. Ketua bully Dick Kennedy seketika membuat kekacauan. Dia mengambil tabur reaksi dengan air distilasi dan menumpahkannya ke anak sebelah. Dia sangat kesal dan mulai berteriak kencang. Tentunya kita memiliki kelas penuh dengan cairan, dan Pak Anderson menunjukkan bagaimana mencampur cairan, sehingga tangan kami tidak akan terluka karenanya. Untuk demonstrasi, dia mencelupkan potongan apel ke botol asam hidroklorik dan menjelaskan apa yang terjadi di perut kita dengan proses ini. Beberapa tabur reaksi berjajar di meja guru. Aku tahu kita semua memiliki air atau larutan alkali di tabung, tapi aku tidak suka bahwa para lelaki menyemprotkannya dan bertingkah seolah mereka terbakar. Mereka mendesis dan berteriak kencang. Dan seketika kita menjadi basah, tas kami, pakaian kami, dan catatan di meja kami. Aku meminta mereka untuk berhenti, tapi mereka tidak mendengarkan, dan guru tidak datang. Aku merasa hal buruk akan terjadi. Dan ya, awalnya aku merasa Dick yang duduk di belakang melempar sesuatu ke temannya. Tapi sayangnya itu mengenaiku. Atau mungkin untungnya. Karena kalau tidak begitu, cairan akan mengenai Francis tepat di mukanya. Rambutku basah, dan kulitku terbakar. Dick berteriak ketakutan ketika dia melihat rambutku jatuh ke lantai. Aku merasa semakin sakit, tapi aku tahu aku tidak seharusnya menyentuh kepalaku. Ya, aku sangat takut, tapi cairan tadi yang membakar kulitku hampir tidak kurasakan lagi. Hampir. Guru masuk ketika aku mulai berteriak. Dia melihatku. Dan ketakutan juga. Semua orang takut. Bagian belakang kepalaku basah dengan darah. Perawat sekolah datang berlari. Mereka menenangkanku, membasuh kepalaku dengan banyak air. Lalu dengan cairan alkali. Hampir tidak ada rambut tersisa. Beberapa plester di dahiku harus dilepaskan karena aku terlihat seperti stand-up komedian tua. Di minggu pertama, aku tidak bisa melihat diriku di cermin. Aku tidak pernah menganggap diriku cantik. Tapi sekarang, setelah rambut pirangku hilang semua, pantulan diri melukaiku. Aku tidak bisa mengenali monster botak dengan bekas luka bakar ini. Ayah dan ibu memindahkan atau menutupi semua cermin di rumah khusus untukku. Tapi tidak mungkin untuk bersembunyi dari diriku sendiri dan orang lain selamanya. Dick berusaha meminta maaf beberapa kali, tapi aku tidak bisa menerima permintaan maafnya. Bagaimana bisa? Ibuku dan aku pergi ke toko wig ketika lukaku mulai sembuh. Kita memilih beberapa wig dengan rambut natural, rambut palsu dengan warna pink. Satu yang simpel dan satu dengan poni. Aku bahkan senang mencobanya satu persatu. Perempuan di toko memberitahuku terus betapa aku sangat cantik. Tapi mereka tidak bisa membawa rambutku kembali. Hari itu aku menyadari bahwa aku akan mengenakan wig sepanjang hidupku. Jika aku tidak ingin membuat malu orang lain dengan kepala botakku. Pernahkah kamu ingin bersembunyi di kamarmu dan tidak pernah pergi? Itu permintaanku satu-satunya. Tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak senang dengan ide mengenakan wig setiap pagi. Itu terlihat palsu. Setelah beberapa saat, aku mulai terbiasa. Tapi ada masalah baru. Seolah belum cukup masalahku. Mengenakan wig membuatku berkeringat dan tidak nyaman. Posisinya tidak pas saat olahraga. Tapi aku takut untuk melepasnya. Lalu Dick mulai menyebalkan dan membuli semua orang lagi. Aku berusaha untuk tak menghiraukannya, tapi kalian tahu, Dick menyebalkan.
Aku membuatnya kesal, seolah dia menyalahkanku akan hal yang terjadi. Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Aku merasa buruk berada di tengah pertengkaran ini. Setidaknya aku menjadi lebih percaya diri setelah apa yang terjadi. Aku merasa tidak akan kehilangan apapun. Suatu saat, dia berkata aku tidak bisa menipu diriku dan yang lain. Dia merayuiku dan menariknya di depan seluruh kelas. Aku terdiam tanpa perlindungan terakhirku. Semua menatapku dengan kaget, sehingga lututku bergetar. Lalu Doris berdiri dari tempat duduknya. Walaupun kita tidak pernah bicara satu sama lain. Dia berdiri dan menghampiriku, berada di antara aku dan Dick. Dia tidak berkata-kata, dan tanpa kata dia mengulurkan tangannya. Mengambil wig dari tangan Dick, dan menampar wajahnya dengan itu. Lalu anak perempuan lain berdiri. Mereka melindungiku, melihat Dick dan menggenggam tanganku. Aku merasa untuk pertama kalinya aku tidak sendiri. Itu luar biasa. Dick tidak bisa membiarkan situasi tersebut dan pergi. Dia berlari keluar kelas membanting pintu. Aku ingin memakai wig kembali. Aneh rasanya berdiri dikelilingi teman cantikku dengan kepala botak. Tapi Doris menghentikanku. Tidak ada gunanya menutupi kecantikanmu dengan rambut orang lain, katanya. Dan dia menyentuh pundakku. Ini gaya barumu. Aku tahu aku berbeda dari gadis lainnya, tapi aku tidak bisa melihat hal positif dari itu. Aku juga tidak bisa hidup seperti dulu. Semakin aku mencoba untuk menutupi kebotakanku, orang lain semakin merasa aneh, termasuk aku. Hari itu aku pergi ke rumah Doris setelah sekolah. Dia dan teman-temannya melakukan sulap. Mereka bereksperimen dengan make up dan pakaian. Aku tidak begitu memahami fashion. Ada monster menatapku dari cermin. Kebotakanku bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang para gadis gambar di wajahku. Tidak, aku menghapusnya. Tapi di rumah aku mencoba mengenakan make up sendiri. Aku tidak ingin lagi diejek. Botak dengan anting-anting baru dan make up cerah, aku adalah panutan style. Orang-orang memperhatikanku, ya, tapi aku menyukainya. Aku pantas mendapatkannya. Aku mengontrolnya sekarang. Kurang dari 1 bulan, Dick mengajakku untuk pergi ke prom dengannya. Lupakan. Aku berjanji untuk pergi ke prom dengan orang yang mencukur kepalanya. Mari lihat apa yang terjadi. Aku akan menjadi seorang dokter, mungkin di pusat luka bakar. Dan sementara itu, aku mempost penampilan baruku di Instagram. Aku rasa itu penting, tidak hanya untukku, tapi untuk semua orang yang memiliki kesulitan menerima penampilannya yang tidak biasa. Jika kalian menyukai ceritaku, like, dan kalian akan menemukan cerita menarik lainnya di channel kita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk video baru lainnya.